ingin segera mencapai apa yang sudah dituliskan di buku diary. Banyak lah ya, doain aja guys. Salah satunya apa tuh? Salah satunya adalah apa deh, gak usah. Oh. Ya jadi aja diri sendiri kita, lakuin apa yang kita mau, lakuin apa yang bikin kita bahagia, tapi nggak ngelanggar. Cuma tahap terberat yang dirasain selama ini pas masuk kuliah itu loh, pas tahu teman-teman mayoritas dari lulusan pondok pesantren semua, kalau kamu gak nyaman sama sesuatu itu, ya jangan gitu. Maksudnya bukan berarti keluar dari jurusan, coba damai sama diri sendiri gitu. Jadi jangan bandingin kamu sama orang lain terus. Belum tentu yang kita nilai seperti itu kenyataannya seperti itu gitu. Cobalah lihat ke diri kita sendiri, siapa tahu ada potensi gitu yang belum keluar dari diri kita. Pertanyaan yang selanjutnya guys, dari aku lagi, aku ambil. Apa keinginan kalian kalau udah lulus kuliah? Dari Vigi. Keinginan kalau udah lulus kuliah bisa langsung membuka lapangan pekerjaan sih. Vigi mah nggak tahu kenapa kayak mau kerja, cuman kayak jadi kayak misalnya ya ini insya Allah ngizin jadi guru misalnya, amin. Tapi kayak mau banget gitu buka lapangan pekerjaan gitu. Nanti kalau aku bangun pesantren, kamu masuk ya ke pesantren. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Men, kalau keinginan setelah lulus kuliah pastilah kita pasti keinginannya sama, pasti pengen langsung dapat kerja. Terus mungkin kalau bisa mah lanjut lagi S2 gitu. Kalau bisa, semoga ada rezekinya. Amin. Aku habis lulus kuliah, iya sama sih. Pengen banget bisa langsung kerja gitu. Kayaknya tuh kepengen banget ngerasain kerja kan gitu ya, uang sendiri kayak gitu, seru. Ya terus kalau bisa nunain ibadah dulu ya, nikah gitu. Nah terus amin ya, doain aja. Terus nanti kita bisa ibadah haji juga setelah itu, amin. Terus ya udah sih, kesananya mah ya mengalir aja gitu. Bagaimana Bagaimana cara kalian mengatasi nyinyiran netizen? Saya mau dari Maudi deh. Dari Vicky dulu deh. Ih, kan terserah saya dong. Nyinyiran netizen. Ya ampun. Aku terinspirasi sih sama seorang artis ya, apa ya, entrepreneur. Siapa tuh? Prilly Latuconsina gitu kan. Aku akhir-akhir ini ya sering lah lihat dia, kayaknya dia tuh positif banget auranya gitu. Dan aku sempet mengutip kata-kata dia bilang, lo mikir aja kayak gini, ibaratkan ada macan lomba lari dan domba lomba lari gitu kan. Kalian udah tahu kan pasti siapa yang bakal menang duluan gitu. Pasti macan kan gitu, karena domba ibaratnya udah nggak setara, jadi lawan itu dipilih. Jadi ya ibarat kata gitu, kalau misalnya ada macan dan domba adu lari gitu ya, udah nggak usah kita lawan lagi, toh juga udah beda gitu, udah nggak setara gitu. Udah tahu siapa yang bakal menang gitu sih menurut aku. Jadi ya udah fokus aja untuk karya-karya kita selanjutnya kayak gimana. Kita juga kan pasti pengen kan seperti idola kita, misalkan Prilly Latuconsina, dia punya rumah mewah 20 miliar gitu kan di usia 21 tahun gitu kan, Masya Allah banget. Jadi ya fokus aja sama karya-karya kita sih gitu menurut aku. Kalau Gigi seperti yang maksudnya kayak tulisan quotes yang sampai saat ini Gigi pegang tuh, jangan menilai saya sebelum kamu tahu alasan saya. Itu sih. Jadi kalau misalkannya orang yang nyinyirin itu kan pasti nggak tahu alasan kita. Jadi ya udah gitu. Mereka nggak tahu alasan kita, itu yang sepenilaian mereka yang lihat dari cover kita, tapi mereka belum tahu alasan kita. Udah nggak terlalu dia ngepusin sekarang mah. Karena mungkin udah terlalu lelah sama yang begituan. Mungkin sekarang kayak lebih cuek aja sama yang gitu-gituan sih. Tapi terkadang ya yang nyinyirin tuh sebenarnya dia nggak bisa apa-apa loh, nggak mampu apa-apa gitu. Kalau nggak punya bakat apa-apa, kadang kalau disuruh nih kamu mau nggak jadi aku gitu,
pasti dia bingung, atau enggak kamu kasih sesuatu yang menantang dia, pasti dia bingung harus apa ya, gimana ya. Nah itu gitu, jadi kalian lebih berkualitas loh gitu. Orang-orang yang dinyinyirin tuh harus bersyukur gitu, karena kalian sangat berkualitas. Mimpi kalian tuh belum tinggi kalau misalnya belum ketawain orang dinyinyirin. gitu. Jadi fokus aja sama apa yang kita lakuin sekarang gitu, karena pasti namanya hidup ya, pasti ada yang pro sama ada yang kontra. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya ya kembali lagi ke diri kita yang mau nanggepin atau udahlah biarin aja gitu. Pilihannya ada di kita sendiri. Nggak semua orang tuh pinter di akademiknya aja gitu, pasti ada di non Non-akademik. akademik gitu. Jadi kalian nggak usah insecure, nggak usah malu deh gitu deh pokoknya. Ya emang kita tuh sampai kapanpun bakal jadi omongan orang terus sih sebenarnya. Suka atau nggak suka juga kita ya emang dituntut buat keluar rumah, dan dunia tuh nggak bakal nanya kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa gitu. Kalau ada masalah enggak, emang yang bisa ngobrol juga kita gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya selagi nggak merugikan orang lain mah nggak masalah. Siapa tahu memang pasti ada aja sih nyinyiran yang mungkin buat kita jadinya koreksi diri juga. Jadi mungkin apa kita buat bisa lebih baik juga sih. Kalian pernah nggak sih waktu kapan lah pokoknya SMP atau SMA ngerasa kayak kok aku sendiri terus gitu, kok aku nggak ada temennya ya gitu tuh. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Pernah lah. Atau kayak ngerasa apa ya gitu, Kayak nggak nemunya satu frekuensi ya gitu. Pernah kan? Pernah. Aku pernah banget sih waktu SMA, kayaknya ngerasa itu diri tuh Paling sendiri, beda ya? paling beda gitu. Jadi kayak mau ngapain ngerasanya ya tuh gitu. Apalagi kan Pernah sih. ibaratnya mungkin dulu masuk rohis juga kan mungkin anggapan orang gimana kan gitu kan, maksudnya di kelas atau di mana kan disangkanya kan kita paling alim lah apa, padahal kan ya Sama kita tuh sebenarnya mau memperbaiki diri loh gitu, bukan mau pamer kesucian atau apa, nggak kayak gitu gitu kan. target nikah usia berapa? Wah, mau di Tadi aku deh perasaan Safi aja deh. Hawi kok. Jawab cepat, target nikah usia berapa? 23. Target nikah usia berapa? 23. Sama sih 23. Sebenarnya 20 ke atas, 23 ke bawah sih sebenarnya. Cuman ya Iya, targetnya 23, tapi ya kalau Allah kalau Dikasihnya 23 iya. ke atas ya alhamdulillah Tapi aja tetap- lah, udah bersyukur aja. tetap maksudnya tetap sesuai dengan yang Allah beri aja. Gimana Allah aja. Menurut kamu mentor itu penting enggak dalam hidup kamu? Siapa dulu? Ayo, Siapa Piggy dulu? Faniagi. Ini jawab, ya penting sih kalau ngerti. Jadi kalau misalnya kita keluar di alur, ada yang ngingetin. Sebenarnya kan ada orang tua, cuman mentor di sini nih kayak semacam guru kayak dulu mah kita guru di atau gimana kan dulu juga. Ya jadi sekarang tuh kayak butuh banget gitu. Maksudnya dari sekedar lihat dari internet, Instagram, YouTube tuh nggak cukup gitu. Iya, intinya butuh, karena kita butuh membimbing lah gitu istilahnya sih. Butuh dibimbing. Butuh dibimbing, karena yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar. Iya, penting banget sih mentor tuh. Ya benar tadi yang kata Vigi, karena kita sejatinya apalagi perempuan kan butuh dibimbing gitu. Dalam artian kita butuh guru gitu untuk ya sama tadi kayak selalu ngingetin. Salah satunya sahabat itu bisa jadi mentor kita gitu. Jadi kayak saling ngingetin kalau kita salah, saling tegur menegur gitu. Ya, menurut aku ya sama, mentor juga penting. Jadi kalau misalkan istilahnya apa ya, kayak mentor tuh kayak pedoman hidup kita lah gitu. Ya meskipun gitu ya pedoman hidup tuh Al-Quran gitu kan. Kayak guru ngaji atau guru apa itu kan sama aja mentor gitu, mentor kehidupan lah istilahnya. Ya penting sih menurut aku. Intinya penting. Udah. Oke. Cara menyikapi perbedaan pendapat terhadap sesuatu hal yang kontroversi. Saya mau di Kamu dulu deh sekali-kali jawab. Iya, enggak di terserah saya. Jawab. Yang mana saya tahu, saya kan ikan. Aku menanggapi sesuatu hal yang kontroversi. Kayak gitu dah, suka ada orang kayak monyet. Gitu dah. Cara menanggapi hal kontroversi, kalau misalkan yang nggak tahu, kalau misalnya nggak tahu sesuatu, maksudnya kayak bukan ilmunya sih, jadi kayak Kalau nggak tahu hal yang masalahnya, nggak tahu masalahnya lebih dalam, ya udah lebih baik diem gitu. Takutnya kan, apalagi kan sekarang ya
salah sedikit ngomong aja langsung ada undang-undangnya. undang-undangnya kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya nggak tahu apa-apa ya udah mending diem, nggak usah ikut-ikutan ngomong yang nggak penting, nggak harusnya buat diomongin, nggak seharusnya Betul. diomongin. Ya betul, jadi kalau kita nggak tahu perkaranya, nggak tahu masalahnya, lebih baik diem sih daripada nanti kita yang kena gitu. Kecuali kalau misalnya kita tahu masalahnya, terus kita punya pedoman atau punya pengetahuan yang memperkuat pendapat kita, nah baru itu bisa baru diluruskan. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya nggak punya apanya, daripada jadi netizen yang suka nyinyirin, jadi lebih baik udahlah semangat aja diem. Diem juga berarti kalah. Iya, mengalah bukan berarti kalah. Ya, aku juga setuju sama pendapat mereka. Emang ini tuh Tanya bertepuk sebelah tangan, ya Allah. ayo sedikit lagi. Nyaman nggak jadi diri kalian saat ini? Jujur, kita jawab. Sok, nggak apa. Jujur ya, kemarin tuh karena suka banget sama Herjunot Ali, dia tuh menurut dirinya tuh kayak anak bayi gitu. Jadi anak bayi yang baru lahir, yang apa-apa diturutin, yang apa-apa pokoknya diurusin dengan penuh kasih sayang, walaupun capek tapi menyenangkan gitu. Nah, gitu belum bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya salah, kan Vigo orangnya panikan banget ya, panikan banget mas. Pokoknya kalau misalkan salah sedikit, ih kamu tuh gimana sih Gi? Pokoknya kayak ngebatin tuh, nyalain diri sendiri aja. Sampai sekarang sih nyaman enggak, belum sepenuhnya nyaman karena masih belum bisa damai sama diri sendiri. Jadi lagi coba buat kayak lebih mengerti, lebih mengapresiasi yang kata mau dibilang tadi. Jadi lagi belajar sedikit-sedikit. Alhamdulillah sih. Kadang ngerasa nyaman, kadang juga kayak kenapa sih saya tuh kayak gini gitu. Kadang Iya, suka ngerasa kayak gitu sih. Coba kalau nggak kayak gini gitu, pasti nantinya kayak gitu gitu. Padahal nggak boleh kan kayak gitu Kayak tuh. menyalahkan takdir gitu ya. Ya nggak boleh, nggak baik juga. Tapi untuk sekarang mah lagi lagi membuat nyaman diri sendiri. Iya, belajar. Ya, aku juga sama sih, kayak lagi nyamanin jadi diri sendiri aja. Karena kadang kalau jadi orang Capek sendiri ya. capek, dan itu tuh kita kayak istilah kata kita kayak aktor kehidupan gitu Iya. lah. Kayak di Kita tuh kayak dimainin, Kayak di kita tuh, skenario. iya, kita tuh kayak dimainin sama orang gitu. Padahal yang hidup tuh kamu, bukan orang lain, kayak gitu tuh. Jadi kayak ya udahlah gitu, buat nyaman diri sendiri. Pokoknya berbuat apa yang bikin kamu senang, berbuat apa yang bikin kamu bahagia, tapi ya itu yang tidak melanggar norma dan agama kayak gitu. Lanjut. Terima kasih sudah menjadi penonton setia Mia Channel. Aktifkan notifikasi dengan klik loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.